berjumpa lagi pada sore ini. Ada siap untuk memuji Tuhan pada sore ini? Siap dong. Oke. Sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, sore ini kami anak-anak sekolah minggu akan memulai ibadah. Tuhan pimpin ibadah sore ini dari awal hingga akhirnya. Berkati kami semua ya Tuhan, baik guru-guru kami, juga adik-adik yang akan mengikuti ibadah sore ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sore ini kami siap untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan siap untuk memuji Tuhan. Ayo bangkit berdiri ya. Ya, oke. Sukacita, jangan mengantuk ya adik-adik ya, kan kamu tidur. Ya kan? Sudah kamu tidur, sudah mandi, sekarang siap untuk memuji Tuhan. Oke, yuk kita siap memuji Tuhan ya.
Oke. Nah, habis ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita ya. Yuk, kita siap untuk memuji Tuhan. kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bersorak-sorai untuk Tuhan, dan sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Tuhan Engkau berkati kami, Tuhan Engkau beri kami telinga yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang terus ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, ayo ayat hafalan yang kemarin, hafal apa tidak? Siapa yang membawakan kemarin? Kak Wati ya. Anak-anak hafal?
Amsal 17 ayat 17. Hebat semua ya. Hafal dan nanti dikirimkan ke sini. Nah, tidak dapat hadiah. Oke, sekarang firman Tuhan judulnya pelayan. Ya, nah, pelayan ini terdapat di dalam Matius pasal 10 ayat 35 sampai 45, juga di dalam Yohanes, di dalam Markus ada di situ. Nah, Tuhan Yesus memberi teladan kepada murid-muridnya di saat itu. Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi Tuhan Yesus datang untuk melayani. Nah, pelayan itu mungkin bagi dunia sangat rendah ya, karena disuruh-suruh ke sana kemari, disuruh sama tuannya. Tetapi pelayan Tuhan itu sangat mulia di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk melayani semua manusia yang berdosa supaya bisa diselamatkan, supaya dosanya diampuni. Nah, Tuhan Yesus melayani ya, berjalan kaki jauh ya, naik perahu, naik gunung ya, untuk melayani, untuk menyelamatkan manusia. Jadi sekarang karena Tuhan Yesus sudah di surga, kita juga harus melayani Tuhan. Ya, melayani apa adik-adik? Melayani Tuhan dalam pujian, dalam penyampaian firman Tuhan, atau dalam bercerita kepada teman-temannya, ya, bercerita tentang firman Tuhan kepada teman-temannya, ya. Di gereja ini banyak pelayan, ya. Ada yang melayani musik, ada yang melayani pujian, ada juga yang melayani dalam membagi-bagikan khotbah gereja. Nah, semua itu melayani, ya. Mereka pelayan-pelayan Tuhan di gereja. Nah, kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, ya, kita harus juga ikut melayani, menjadi pelayan Tuhan dengan bercerita kepada teman-teman, ya. Di sini ada temanmu yang bernama Deborah. Ini Deborah, ya. Terus ada temanmu juga yang bernama Petrus, ya. Deborah ini juga suka melayani Tuhan. Petrus juga melayani Tuhan, ya. Hai, aku Petrus. Aku melayani Tuhan dengan bercerita tentang Tuhan di desa saya sama teman-teman. Saya selalu menceritakan bahwa ikut Tuhan itu sangat senang, sangat bahagia. Iya, saya juga. Saya kalau di sekolah suka cerita sama teman-temanku waktu istirahat. Saya suka menceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu baik, ya, mengampuni dosa dan kesalahan saya. Jadi barang siapa yang mau percaya pada Tuhan Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya teman-teman, jadi kita sama-sama melayani ya. Kita melayani Tuhan sama-sama dalam menceritakan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan juga mendoakan orang tua. Ya, itu juga melayani. Sama-sama kita melayani bareng-bareng ya, sama guru-guru sekolah minggu. Kalau kita di sekolah minggu sudah diceritakan firman Tuhan, kita juga harus menceritakan sama teman-teman kita, ya. Ayo kita sama-sama menceritakan firman Tuhan, ya, supaya Tuhan memberkati kita, supaya kita semakin hari semakin maju di dalam Tuhan, ya, teman-teman ya. Belajar firman Tuhan, belajar memuji Tuhan. Halo.
Nah, tadi Deborah sama Petrus sudah bercerita tentang firman Tuhan. Jadi, mulai sekarang anak-anak jangan malu menjadi pelayan. Kalau pelayannya di Tuhan Yesus itu upahnya besar di surga. Upahnya besar di surga. Ada muridnya Tuhan Yesus yang namanya Yakobus dan Yohanes. Itu Yakobus dan Yohanes datang kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, "Guru, nanti kalau guru sudah di dalam kerajaan surga, beri aku tempat di sana ya. Satu sebelah kanan guru dan satu di sebelah kiri guru." Berkata seperti itu ya Yakobus dan Yohanes kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus menjawab, "Barang siapa ingin menjadi besar, harus menjadi yang terkecil. Barang siapa ingin ditinggikan, harus merendahkan diri, merendahkan hati." Jadi kalau ingin mempunyai kedudukan di dalam kerajaan surga, di dunia ini harus menjadi pelayan Tuhan terlebih dahulu. Nah, dengan begitu anak-anak sudah mengerti ya. Ayat hafalannya jangan lupa dihafalkan ya, di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-44 ya. Mulai sekarang anak-anak belajar membaca firman Tuhan ya. Cerita ini terdapat di dalam Matius pasal 10 ayat 35 sampai 45. Nah, anak-anak cari Alkitab, suruh baca. Kalau nggak bisa, minta sama mama papa untuk membacakan Alkitab supaya anak-anak lebih mengerti firman Tuhan. Jadi setiap hari anak-anak harus belajar membaca firman Tuhan. Dan sampai di sini cerita firman Tuhan. Kita ketemu lagi minggu depan di dalam ibadah online. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, kasih tahu tentang apa tadi? Ya, tentang apa? Pelayan. Oh, tentang pelayan. Ada ayatnya di mana, Bu Yohanes? Ayatnya di Markus 10 ayat 44. Nah, ayo sekali lagi di mana? Markus 10 ayat 44. Oke, adik-adik ya, diingat-ingat ayatnya ya, dihafalkan. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah pada sore hari ini, kita akan berdoa dulu ya adik-adik ya. Oke, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang pelayan. Kami juga ingin Tuhan menjadi pelayan-Mu untuk mencari banyak jiwa, untuk menceritakan tentang firman Tuhan kepada teman-teman kami. Karena kami tahu Tuhan, di dalam melayani Tuhan, kami semakin hari akan semakin diteguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu, lebih hari, lebih dekat sama Tuhan, memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupannya. Berkati orang tuanya, juga Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu, berikan kesabaran lebih lagi dan lebih lagi untuk mendidik anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.